Hormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Khairiyah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 2, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404113314. Hari ini saya mengambil video praktek pengajar di SDN Sadodo Harjo 1 Ngaglik, kelas 4 fase 4 dengan metode pembelajaran problem based learning dengan materi memasuki usia balik. Mohon arahan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Aska, pimpin nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bahasa kabarnya sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sekarang sebelum dimulai, Bu mau absen dulu. Absen pertama hadir? Oke, hadir gitu. Absen kedua? Pembelajaran hari ini tujuannya kita akan membahas tentang mengenal tanda-tanda balik menurut fikih dan biologi. Yang kedua, manfaatnya. Jadi kalau sudah masuk usia balik, itu nanti kewajiban kita sebagai muslim apa aja sih? Yang pertama kita akan belajar tentang apa? Oke, tanggung jawab itu adalah taklif. Oke, pintar sekali. Yang pertama, memahami konsep balih dan tanggung jawab dalam Islam. Balih itu secara bahasa dan istilah adalah mencapai usia dewasa. Kamu udah balih belum? Jadi kamu udah dewasa belum? Gitu ya. Balih itu adalah bahasa apa? Wah, pintar. Yang kedua, tanda-tanda balih menurut fikih dan biologi membantu mengenali fase dewasa. Fase dewasa yang dikatakan dewasa itu apa aja sih? Perubahan apa aja sih yang ada di dalam diri kita? Kemudian taklif menunjukkan tanggung jawab yang muncul setelah balih dalam syariat Islam. Kayak tadi ya, ibadah setelah balih itu yang diwajibkan apa aja sih? Kemudian keterkaitan antara fikih dan biologi mendukung pemahaman tentang balih dan tanggung jawab. Pengertian balih usia dewasa dalam Islam. Balih secara bahasa berarti sampai atau tiba pada usia dewasa. Secara istilah, balih adalah kondisi seorang anak yang telah dianggap dewasa menurut syariat Islam. Ketika mencapai tahap ini, individu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Balih menandai awal tanggung jawab sebagai seorang muslim. Tanda balih menurut fikih. Jadi beda ya, ada fikih dan ada Yang pertama, fikih. Tandanya dengan adanya mimpi basah. Mimpi basah pada laki-laki itu disebut dengan ihtilam, bahasa Arabnya. Adalah salah satu tanda balih yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia dewasa. Yang kedua, menstruasi. Kalau menstruasi itu bagi siapa? Perempuan atau laki-laki? Pintar. Perempuan, menstruasi atau haid menjadi indikator penting bahwa mereka telah balik dan siap untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim. Kemudian yang terakhir adalah usia 15 tahun. Mau dia belum haid atau udah haid, mau dia belum mimpi basah atau sudah basah, tapi umurnya sudah 15 tahun, jadi dia sudah terhitung
Jadi udah terhitung dewa. Oke. Tanda balik menurut biologi. Yang pertama, balik ditandai oleh perubahan fisik yang signifikan. Pada laki-laki, tanda ini termasuk suara yang memberat. Coba. Suaramu coba, Leh. Nah, suaranya masih kecil ya. Besok kalau udah balik suaranya, gitu. Kalau yang laki-laki. Tanda ini termasuk suara yang memberat, tumbuhnya jakun, dan pertumbuhan rambut di ketiak, serta kemaluan. Besok kalau sudah balik. Jadi kalau ada perubahan fisik yang terjadi pada kalian seperti yang Bu baca tadi, jangan kaget. Ya. Sementara itu, perempuan mengalami pembesaran payudara, pelebaran pinggul, serta pertumbuhan rambut di area yang sama seperti apa tadi? Ketiak dan kemaluan. Perubahan ini merupakan bagian dari proses perkembangan menuju usia dewasa yang membawa tanggung jawab baru sebagai seorang muslim. Semua tanda ini menunjukkan bahwa seorang telah memasuki fase balik dan siap menjalani kewajiban yang dituntut oleh agama. Taklif dan tanggung jawab setelah balik. Yang pertama, sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk apa? Sholat itu berapa waktu? 5. Oke. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Kalau misalnya udah balik tapi nggak kuat, wajib membayar puasa. Ketiga, membayar zakat. Ini buat yang mampu. Maksudnya mampu itu apa? Jadi yang sudah bekerja. Kamu udah balik, kelas 4 udah balik nih. Tapi udah kerja belum? Udah dapat penghasilan belum? Boleh bayar zakat enggak? Kan belum mampu ya. Kalau sudah mampu boleh. Yang terakhir adalah menjauhi dosa. Contoh, ya udahlah, aku belum balik, aku tak nyuri aja. No, tidak boleh. Ya, walaupun kalian belum masuk masa balik, masa dewasa udah kelas 4 tahu mana yang betul, mana yang salah tahu? Nah, jadi tidak boleh ya, jangan yuk, aku belum haid, aku tak begini. No. Aku belum haid, aku nggak usah sholat aja, tidak. Tetap terhitung apa itu? Ibadah. Keterkaitan fikih dan biologi. Fikih dan biologi memiliki peran penting dalam memahami masa balik. Fikih menetapkan hukum dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah mencapai usia balik. Sementara biologi menjelaskan perubahan fisik yang terjadi pada remaja. Dengan memahami kedua aspek ini, kita dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi tanggung jawab sebagai seorang muslim yang telah dewasa. Gitu nggih? Jadi, seperti yang Bu Hair kasih tahu tadi, kalau ada perubahan fisik atau misalnya pas sholat duhur di sekolah tiba-tiba datang haid, ini kok ada darah, jangan panik, hubungi Bu Guru atau Pak Guru, oke? Selanjutnya ada pertanyaan. Setelah Bu Hair menjelaskan tadi yang di depan, coba Bu Hair mau bertanya kepada dua anak. Mengapa anak yang sudah balik diwajibkan sholat? Bu Hair mau pilih Vila. Jawabannya betul? Pintar. Jadi tadi memperhatikan semua ya, Masya Allah. Lanjut pertanyaan kedua. Coba, apa saja tanda-tanda fisik yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki setelah memasuki masa balik? Oke, perubahan aroma. Aromanya jadi lebih wangi atau lebih asam? Oke, wangi kalau pakai pintar. Selanjutnya, tapu apa ya biar tambah semangat gitu loh. Tapu anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Kita belajar ya, Bu itu pengen tahu seberapa luas kalian tadi memahami yang Bu jelaskan di depan. Kerja kelompok nggih, kelompok 1 Bima hadir. Kelompok 2 3 4. Oke. Tolong dibantu nak dibagikan. Bima buir aja. Ada pertanyaan tidak Mas Rehan? Lah kok lemas? Bingung nggak? Kalau bingung tanya ya.
Kamu kenapa? Semangat sekali di kelompok situ ya. Apa nak? Sebentar. Udah nggak sabar mau bertanya katanya. Padahal belum selesai. Kita kerjakan dulu. Ayo. Sekarang perwakilan untuk maju. Tepuk tangan dulu dong biar suara. Silakan. Perwakilannya siapa? Mbak Iza, Mbak Aza. Kembar. Namanya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, kita wajib melaksanakan 4 rukun Islam dan menjauhi perbuatan dosa. Kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Apakah ada yang mau bertanya? Taklif adalah tanggung jawab ketika masuk masa dewasa. Sudah jelas, Mas? Apa tadi taklif? Tanggung? Oke, sudah dijawab ya. Puas dengan jawabannya? Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Boleh. Kamu, siapa namamu? Sitkia. Mau ngapain deh? Bertanya atau menanggapi? Boleh, gak usah kecil suara yang keras. Biar dengar. Presentasinya jelas dan gambarnya bagus. Oke. Tepuk semangat. Nanti kalian kerjakan sebisanya. Tidak boleh dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Boleh satu perwakilan, satu kelompok mengumpulkan ke depan. Soalnya sulit atau mudah? Jadi kurang kok soalnya. Mau ngerjakan lagi? Mau. Wah, ya semangat sekali. Lanjut deh kita, nak. Kesimpulan ya. Kesimpulan aja ya. Nek mau belajar nanti lagi deh, ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kan kalian mau pulang? Mau pulang enggak? Mau, sama Bu juga mau pulang. Oke, pertanyaan ya. Jangan deg-degan, tenang. Pertanyaan. Siap-siap, tadi yang udah ditanya nggak boleh tanya lagi. Pertanyaan pertama. Kewajiban beribadah setelah balik. Coba Bu pengen yang dari tadi ceria banget, anjas. Apa Mas, kewajiban beribadah setelah balik? Oke, lanjut. Pojok Mbak Zizi. Oke, sholat dan puasa. Lagi, perubahan fisik setelah balik. Perubahan fisik setelah balik, Mas Bima. Tumbuh jakun. Jakun sebelah mana tumbuh hele? Betul. Lanjut, Mbak Ata. Oke, terakhir Mbak Asya. Kalau perempuan haid, Bu. Oke, pintar sekali. Nah, pembelajaran hari ini apa aja sih yang kalian dapat? Coba jelaskan, Mbak Ibanes. Perubahan fisik dan tanggung jawab setelah balik, Bu. Hebat sekali. Nah, setelah selesai pembelajaran hari ini, sebagai latihan soal biar kalian nggak lupa di rumah, silakan nanti mengerjakan PR halaman 30 di buku LKS dan halaman 40 di buku paket. Jawabannya saja. Boleh cari di internet, boleh cari di buku, di jurnal dan lain sebagainya. Oke? Kurang banyak PR-nya. Oke. Sudah ya? Mau pulang? Kemas. Tangan buat kalian semua sudah hebat hari ini. MBG-nya enak? Oke. Sudah? Siapa yang mimpin doa? Aska lagi, silakan Mas Aska. Wal asri nal insana lafi khusrin ila
ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Siang Bukhari, matur nuwun Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hoin. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Hoin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semoga doanya terkabul semua. Silakan boleh pulang. Terima kasih.